dulu untuk webometrik dulu ya. Seperti kan di awal-awal webometrik lah, di awal-awal webometrik kita menggenjot KMS itu untuk mengisi webometrik dulu itu. Jadi tanya. Sampai sekarang masih ada Pak kegiatannya? Masih, ya, tapi kan dihandle oleh perpustakaan. Oh, oke. Baik, malam ini kita akan berkenalan dengan yang namanya knowledge management. Izinkan saya untuk share PowerPoint. Ya, judul besarnya ini adalah knowledge management. Sementara knowledge sharing adalah bagian dari kegiatan knowledge management. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan knowledge management. Ya, saya yakin Bapak Ibu semua telah menyadari bahwa kita sekarang berada di era knowledge society, yaitu masyarakat pengetahuan, di mana hampir semua kegiatan kita itu selalu dilandasi dengan informasi, selalu dilandasi dengan pengetahuan dalam mengambil keputusan, dalam melakukan sebuah tindakan. Ini harus selanjutnya seperti apa, keputusan yang diambil bagaimana, kebijakan yang akan menentukan di masa depan seperti apa, itu selalu dilandasi dengan informasi atau pengetahuan yang dimiliki oleh institusi tersebut. Oleh karena itu, makanya sekarang ini sangat dihargai seseorang yang memiliki pengetahuan yang bisa dipergunakan untuk mengembangkan sebuah organisasi. Nah, di dalam knowledge management yang sekarang akan kita bagi, kita sharingkan bersama, itu banyak aktivitas-aktivitas. Salah satunya adalah knowledge sharing atau berbagi pengetahuan. Selain knowledge sharing, nanti Bapak Ibu kalau coba-coba cari di referensi lain, Bapak Ibu akan menemukan knowledge capture. Apa itu bedanya ya bisa dipelajari lebih lanjut ketika nanti setelah sharing tentang hal ini ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang penasaran gini, apa ya bedanya dengan knowledge capture? Itu dua hal yang berbeda. Nah, knowledge management adalah suatu proses di mana transfer atau dibaginya tacit knowledge yang dimiliki oleh seseorang menjadi explicit knowledge. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya apa itu ya tacit knowledge? Atau apa itu ya explicit knowledge? Tacit knowledge itu sesuatu yang ada di pikiran kita masing-masing sebagai individu, ada di benak kita. Masih menjadi knowledge-knowledge yang tersimpan di dalam diri kita. Hanya bisa diketahui ketika seseorang itu menyampaikan hal tersebut berdasarkan pengalaman yang dimiliki, berdasarkan informasi yang sudah dia peroleh. Sementara explicit knowledge adalah pengetahuan yang sudah terdokumentasikan. Jadi kalau misalnya hari ini saya berbagi tentang knowledge kepada Bapak Ibu, PowerPoint saya ini adalah contoh dari explicit knowledge. Sudah saya bagi dengan Bapak Ibu, benar ya PowerPoint-nya ya, terdokumentasikan, bisa di-print, bisa diperbanyak, benar? Sementara tacit knowledge-nya itu ini yang ada di benak saya. Yang akan saya misalnya menambah kalimat-kalimat yang ada di PowerPoint ini yang mungkin tidak tersirat secara jelas. Dan itu diperoleh dari mana? Dari saya proses membaca, dari saya mengikuti seminar tempat lain, dari saya berdiskusi dengan ahli knowledge management misalnya. Itu yang membuat saya memiliki tacit.
yang bisa diketahui oleh orang lain setelah saya menyampaikannya. Sementara kalau eksplisit, dia tercetak, jelas, berbentuk. Ya, nanti di slide selanjutnya kita akan lihat perbedaan tacit dan eksplisit. Tapi sementara ini saya hanya ingin meng-highlight posisi knowledge sharing di dalam knowledge management kita. Mengapa knowledge management penting? Tadi di awal sudah saya bahas. Kita hidup di era knowledge, di mana sudah bergeser ya Bapak Ibu ya. Sebelum era knowledge ini adalah era informasi. Apa bedanya informasi dan knowledge? Ada sebuah referensi yang mengatakan sebuah pemikiran itu bisa mencapai knowledge, yaitu pengetahuan, itu berawal dari data, kemudian data berkembang menjadi informasi, dan informasi ini setelah informasi yang dimiliki tersebut dianalisis, ya, diuji kebenarannya, itu kemudian menjadi knowledge, menjadi pengetahuan. Jadi tingkatannya lebih tinggi. Nah, hal penting lainnya tentang knowledge management adalah pengetahuan, pengalaman, keahlian, kompetensi yang dimiliki oleh setiap individu, staff di dalam sebuah organisasi itu perlu dikelola, perlu di-manage, perlu ditata, diatur. Supaya apa? Supaya pengalaman, supaya pengetahuan, supaya keahlian tersebut tidak hilang begitu saja. Sementara kita tahu bahwa pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman tersebut sangat penting, bermanfaat buat kemajuan organisasi. Oleh karena itu, pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu tadi yang ada dalam sebuah organisasi perlu dikelola, perlu diatur. Nah, cara untuk mendapatkan atau menyimpan pengetahuan-pengetahuan tadi, salah satunya melalui sharing. Salah satunya melalui berbagi tadi. Di sanalah letak knowledge sharing dalam kegiatan knowledge management. Jadi, sekarang Bapak Ibu sudah mendapat sedikit gambaran ya, di mana posisi knowledge sharing. Yaitu dia bagian yang paling besar ya, paling besar porsinya, manfaatnya dalam aktivitas knowledge management. Baik, pertanyaan saya sekarang, Bapak Ibu pernah nggak berbagi? Apa saja, berbagi apa saja? Membagi makanan, bagi uang? Pernah? Seumur hidup? Nggak pernah ya? Nggak ada yang pernah berbagi nih kelihatannya nih. Sering Bu. Oh sering, Alhamdulillah. Apa yang dibagi Prof? Ya mulai dari ilmu pengetahuan kan berbagi. Ngajar juga. Betul. Ya. Ngajar Teknik, pengalaman, ide, pengalaman. nambah Ya. uang. Insya Allah Bu, sedekah ya kan. Ya, banyak yang dibagi. Nah, perasaannya setelah berbagi itu gimana, Prof? Perasaannya? Wah senang dapat berbagi. Senang ya? Ya, apalagi diperhatikan begitu kan. Ya, ada respon, ada anak-anaknya. Nggak merasa rugi? Tidak. Bahkan Bapak suka marah itu kalau ada yang tidak mendengarkan. Kamu itu tinggal dengar saja. Kalau Bapak katanya kalau Bapak harus sekolah dulu lama. Ini kamu tinggal menikmatinya kok tidak dengar kita seperti itu. Ya. Jadi, tidak pernah merasa rugi ya, Prof ya? Sudah berbagi, sudah memberikan ilmu, sudah memberikan uangnya misalnya, sudah memberikan makanannya. Pernah nggak setelah dibagi terus nyesal gitu? Duh, nyesal dibagi, rugi rasanya gitu? Rasanya tidak, insya Allah. Iya, enggak. Biasanya demikian Bapak Ibu ya. Berbagi itu ada kepuasan yang tidak bisa dijelaskan. Rasanya senang. Apalagi ini yang kita bagi pengetahuan. Sepanjang pengetahuan itu dipergunakan terus-menerus oleh orang-orang yang kita bagi, itu
kemanfaatannya atau pahalanya ya itu terus mengalir pada kita. Demikian ya yang kita pahami dalam agama kita. Itu kemanfaatannya akan terus kita rasakan walaupun tidak secara langsung. Sementara kalau kita berbagi uang atau makanan memang terasa bahwa yang kita miliki menjadi berkurang. Padahal sebenarnya secara tidak langsung itu sebenarnya bukan porsi yang berkurangnya yang kita perhatikan, tapi kemanfaatannya. Nah, di dalam knowledge sharing, di dalam berbagi pengetahuan juga demikian Bapak Ibu. Kenapa sih kita harus berbagi, terutama dalam hal ini bagi pengetahuan? Tujuan utamanya adalah agar bisa saling meningkatkan kompetensi teman-teman yang lain yang di dalam sama-sama dalam satu organisasi. Potensi staf yang ada di dalam satu unit dengan kita. Kalau kita sama-sama bisa mengembangkan potensi dalam taraf yang tingginya sama, besarnya sama, itu kita akan sama-sama bisa melakukan sebuah inovasi-inovasi baru yang pada akhirnya akan bermanfaat pada perkembangan organisasi yang kita sedang berada di dalamnya. Sehingga organisasi ini dengan mudah mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, bisa terbayangkan apabila setiap staf yang ada di dalam organisasi tidak memiliki kompetensi yang sama, tidak memiliki pengetahuan yang sama. Sehingga yang satu pinter, yang satu nggak tahu cara melakukan, misalnya kalau dalam hal ini mengolah arsip. Yang satu sangat pintar, tapi nggak mau berbagi pengetahuannya. Sehingga yang bisa untuk berkinerja dengan maksimal tentu saja hanya beberapa staf. Sementara yang lainnya stuck gitu ya. Hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan inovasi-inovasi baru. Nah, ini yang ingin dihindari ketika knowledge management itu diberlakukan dalam sebuah organisasi. Dengan melakukan sharing knowledge, sebuah organisasi diharapkan dapat melakukan sebuah inovasi sehingga dia dapat bertahan dalam perkembangan zaman yang terus mengalami kebaruan-kebaruan. Jadi kita nggak ketinggalan. Nah, inovasi-inovasi yang diperoleh dari berbagi pengetahuan tadi yang dilakukan dalam sebuah forum formal itu biasanya sangat bermanfaat untuk memperoleh hal seperti itu. Nah, makanya dalam sebuah kegiatan knowledge sharing, kegiatan ini perlu diatur dalam sebuah namanya ini community of practice yang dilegalkan dalam organisasi. Artinya ada orang-orang staf yang memang bertugas untuk menyokong ya, yang bertugas untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya terjadi sharing di dalam organisasi. Oleh karena itu, melalui knowledge sharing nanti diharapkan terjadi kerjasama dalam teamwork. Anggota organisasi atau staff itu berkolaborasi, saling berbagi pengetahuannya, saling memberikan yang terbaik dari pengalaman yang sudah mereka peroleh dari misalnya seminar, misalnya ikut kegiatan webinar seperti ini ya, Bapak Ibu mungkin mewakili atau menjadi salah satu bagian dari kegiatan webinar ini. Nanti setelah kembali ke lokasi organisasi masing-masing, Bapak Ibu bisa share apa yang didapat kemarin. Nah, idealnya kalau di dalam kegiatan knowledge sharing, kegiatannya itu bukan sekedar omong-omong antar staff,
Knowledge sharing ini kegiatannya formal dalam sebuah kegiatan yang rutin dilakukan, ada organisasi yang dibentuk, ada ruang yang disediakan, ya, ada materi yang akan dibicarakan. Jadi memang didesain untuk kegiatan yang bermanfaat bagi semua anggota di dalam organisasi tersebut. Nah, dulu awal-awal ketika belum memasyarakat ya, belum begitu gema tentang knowledge management ini, menggema dengan kerasnya sampai di tahun 2020 sampai sekarang ya, itu di antara para pekerja selalu ada pemikiran bahwa pengetahuan, keahlian, keterampilan yang saya miliki itu adalah kekuatan ya. Jadi semakin banyak yang saya tahu, semakin banyak keahlian yang hanya saya yang miliki, itu semakin membuat saya terkenal di dalam organisasi. Semakin diperhatikan oleh pimpinan, semakin saya yang paling hebat. Jadi kalau dulu tuh sayang kalau pengetahuan, keahlian itu dibagi tuh sayang. Rasanya rugi. Karena pengetahuan itu adalah kekuatan sebagai alat atau cara aset yang bisa dimanfaatkan untuk saya menjadi anak kesayangan bos saya misalnya. Atau alat aset untuk saya mudah naik jabatan. Tapi sekarang ya perspektif seperti itu, cara berpikir yang seperti itu sudah ketinggalan. Sudah banyak yang merubah cara berpikir seperti itu. Yang menjadi power, yang menjadi kekuatan sekarang adalah sharing. Dibagi pengetahuan itu. Semakin dibagi, semakin banyak yang tahu, sesuatu pengetahuan atau sesuatu layanan itu, misalnya layanan atau produk itu akan semakin berkembang. Dan itu sudah banyak diuji cobakan ya, seperti kita ketahui bersama bahwa knowledge management ini kan awalnya pada institusi atau organisasi yang menghasilkan produk barang. Ya, kemudian knowledge sharing dan manajemen ini diadopsi oleh institusi, organisasi yang bergerak di bidang jasa. Ya, mulai ada di perpustakaan, badan arsip dan lain sebagainya. Tapi awalnya knowledge management, knowledge sharing ini berkembang di organisasi, institusi yang menghasilkan barang. Jadi berdasarkan hasil mereka sharing di antara staff, itu mereka bisa menghasilkan inovasi-inovasi barang yang lebih diminati oleh pasar mereka. Nah, ini kemenangannya ketika mereka sangat menganggap bahwa dengan dibagi, organisasi itu semakin maju, kita semakin untung. Jadi pola berpikirnya sudah berubah. Ya, saya seingat saya knowledge management ini mulai masuk Indonesia itu sekitar tahun 2012, 2011, 12 ya. Sementara di luar negeri itu 1900-an sudah mengenal ya knowledge management, sudah mulai banyak diterapkan. Ya, ini yang tadi saya sempat singgung di awal. Apa sih yang kita bagi? Yang kita bagi itu ada dua pengetahuan, ada dua jenis pengetahuan yang bisa kita bagi, yaitu pengetahuan tacit dan pengetahuan eksplisit. Pengetahuan yang masih ada di dalam benak kita, yang tersimpan dalam pikiran, diperoleh dari hasil pengalaman bertahun-tahun, sehingga kita menjadi ahlinya, tersimpan. Nah, itu tacit. Misalnya di sini saya sebutkan gagasan, ya, pola pikir kita, wawasan kita yang luas. Ini biasanya dimiliki oleh
staff yang selalu mengupgrade informasinya ya, pengetahuannya ya, dengan berbagai macam aktivitas yang dia ikuti dalam berbagai forum. Atau bisa juga ini pada staff-staff yang sudah senior ya, pengalamannya banyak, sudah banyak mengalami hambatan ya ketika menghadapi, misalnya kalau untuk menghadapi user yang seperti ini harus seperti apa. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang tidak tersampaikan tadi dalam bentuk tesit tersimpan terus kalau kita tidak gali, itu sayang. Karena akan dibawa oleh staf tersebut terus-menerus. Sementara pengalaman-pengalaman yang dimiliki staf tersebut berharga untuk perkembangan institusi. Sementara pada pengetahuan yang berjenis eksplisit, ini saya contohkan ada di bawah ya, misalnya PowerPoint saya tadi saya sebutkan ini eksplisit, buku, laporan, dan sebagainya ya. Eksplisit ini mudah disebarluaskan, mudah diperbanyak. Nah, kita juga bisa membuat tesit berubah menjadi eksplisit. Apa yang menjadi pengalaman seorang staf, kita ubah menjadi tertulis, dibukukan. Itu salah satu cara untuk merubah, gimana ya saya bisa dapat tesitnya Prof. Nandang. Prof. Nandang kan sangat ahli nih dalam bidang arsip. Gimana saya dapatnya? Saya ajak Prof. Nandang, misalnya dalam sebuah seminar saya undang, biar Prof. Nandang cerita, pengalaman Prof. Nandang gimana? Kemudian apa yang Prof. Nandang sampaikan, PowerPoint-nya saya kumpulkan. Atau saya kemudian mencari tulisannya Prof. Nandang. Nah, itu tesit diubah menjadi eksplisit. Nah, gimana Bapak Ibu? Kenal dengan makanan ini yang sebelah kiri? Sering, Bu. Makanan favorit ini ya? Iya. Yang sehat, Bu. Apa ya ini? Ubi ya, Pak ya? Ubi. Ya. Ubi. Dulu produk ubi ini biasanya diolah menjadi, kalau nggak ubi goreng, ya ubi rebus. Iya Pak, Bu. Iya. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat bahan ubi bisa jadi cake. Dari mana dapat pengetahuan seperti itu ya? Dari mana sebuah organisasi, sebuah toko bisa tahu bahwa ubi ini bisa dibuat cake yang sebelumnya tidak terfikirkan? Tentu saja ini diperoleh dari hasil sharing knowledge tadi. Pengalaman yang diperoleh oleh orang yang selalu membuat ubi, kok hanya digoreng, hanya direbus. Bagaimana nih saya mau menaikkan omset saya? Oh, ubi bisa dibuat cake. Atau ubi bisa dibuat apa lagi, Bu, sekarang, Bu? Biasanya ibu-ibu yang suka mengolah ubi. Diapain, Bu, selain dibuat cake, Bu? Saya pernah mengetahui ada sebuah toko yang menjual es krim dari bahan ubi. Mie instan itu dari bahannya ubi juga. Nah, bagaimana ya bisa ada inovasi-inovasi seperti itu? Padahal bahan dasarnya sama-sama ubi. Tapi ya satu organisasi satu toko ini bisa mengolah ubi menjadi varian-varian yang berbeda-beda. Dan itu justru yang menjadi kelebihan toko tersebut dan menjadi pilihan dari audiens atau pilihan dari masyarakat. Karena ini makanan kekinian nih, walaupun ubi
Ya, mungkin kalau bentuknya asli ubi gini para anak muda nggak mau. Tapi kalau sudah jadi es krim, sudah jadi cake, itu agak mau ya. Padahal sementara ini kalau orang tahu bahan dasarnya ubi loh. Nah, merubah produk menjadi lebih variasi, menemukan inovasi-inovasi baru, bisa menjadi beragam makanan. Itu yang salah satu contoh nyata bentuk kita berbagi informasi yang menghasilkan inovasi. Dan tentu saja, seperti yang saya sebutkan di atas, hasil inovasi tersebut pada akhirnya memberi keuntungan untuk organisasi. Nah, jadi tidak ada kita tidak lagi mengenal bahwa ketika berbagi itu rugi ya. Memang secara harfiah ketika kita berbagi itu ada yang berkurang maksud saya. Karena dibagi dengan orang lain. Itu kan kalau hitung-hitungan ya. Kalau dibagi yang kita miliki berarti kan berkurang. Tapi sebenarnya ketika ini dalam level pengetahuan dibagi itu justru berkembang. Menjadi lebih kemanfaatannya lebih banyak. Oh, menjadi lebih ada yang baru, ada yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Kadang kita merasa kalau pengetahuan itu sudah kita miliki dan diam lama di pikiran kita ya, hanya kita yang tahu gitu, kita sudah merasa ini paling benar, ini paling pengetahuan yang paling maju gitu ya. Sementara begitu kita bagi, kita share dengan teman-teman yang lain, ada yang mengatakan, itu sebenarnya bisa dilakukan dengan hal ini. Itu bisa sebenarnya dengan begini, begitu. Karena apa? Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang berbeda dari masing-masing staf. Disitulah letak inovasi menjadi sebuah titik utama dari keberhasilan sebuah organisasi. Ini saya hanya mencontohkan makanan ya Bapak Ibu biar mudah saja. Dan bisa kita analogkan pada kegiatan Bapak Ibu di bidang arsip, misalnya dalam mengolah, ya, mengolah arsip. Ada hal-hal baru yang bisa kita lakukan, padahal bahannya itu sama dari dulu sampai sekarang, ya arsip. Tapi bisa jadi kita punya inovasi baru dalam mengolah arsip ini, misalnya menjadi digital atau melayankan arsip. Ini semua pastinya terkait dengan adanya pengetahuan kita bahwa sekarang masyarakat pengguna arsip itu sudah berubah. Berarti kita juga sebagai pengelola arsip, pengolah arsip juga harus berubah menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pengguna kita. Oleh karena itu, apa yang bisa dilakukan? Nah, di sini Bapak Ibu berinovasi melayankan arsip misalnya tidak lagi secara manual, bisa digital. Mengolah tidak lagi hanya manual, tapi juga secara digital. Dan kondisi digital itu sangat kita alami ya Bapak Ibu. Kita rasakan di era-era informasi dan di era pengetahuan saat ini. Teknologi menjadi salah satu yang menjadi supporting system untuk keberhasilan inovasi-inovasi. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu bila mengkaji lebih lanjut tentang knowledge management ini akan menemukan bahwa knowledge yang dibagi tadi itu harus disimpan. Disimpannya di mana? Bukan lagi di dalam pikiran masing-masing staff, bukan. Tapi di dalam database organisasi. Dan knowledge tersebut dapat diakses oleh semua staf yang ada di dalam organisasi tersebut kapan saja. Nah, disinilah letak bahwa organisasi dapat mengelola pengetahuan tadi menjadi milik bersama, bukan lagi milik individu-individu.
Kemudian, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas, apa tujuannya berbagi pengetahuan? Selain menyebarkan pengetahuan, di sini juga meningkatkan kualitas individu dan secara otomatis di dalam kualitas individu yang saling berkolaborasi tadi di dalam teamwork, pada akhirnya kualitas pengetahuan di dalam unit kerja pasti akan meningkat. Jadi tidak terjadi ketimpangan ya Bapak Ibu ya. Dalam unit kerja tersebut tidak hanya beberapa staf saja yang pintar, tapi semuanya pintar, semuanya tahu cara mengolah yang benar, semuanya tahu cara menggunakan teknologi. Tidak hanya satu dua orang saja. Nah, kemudian pada akhirnya ini akan menciptakan staf-staf yang unggul. Baik, saya lanjutkan. Tadi di atas kita sudah bahas apa manfaatnya, apa dampaknya ketika kita berbagi, terjadi inovasi, dan lain sebagainya. Bila demikian, apa ya yang paling kita butuhkan supaya sharing knowledge ini berhasil dalam sebuah organisasi? Apa kira-kira Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa share pengalaman? Ada yang tahu? Barang baru semuanya sepertinya. Ya. Barang baru ya. Ada banyak hal Bapak Ibu. Ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita kita usung supaya knowledge sharing ini berhasil. Tapi saya sendiri menampilkan ada 3 hal Bapak Ibu. Pertama, budaya berbagi, kemudian ada trust di dalamnya, kemudian komitmen. Nah, kenapa harus dibudayakan berbagi ini? Berbagi itu harus dibudayakan supaya ini menjadi kebiasaan yang tadi Pak, Bapak Ibu, bukan sesuatu. Jadi knowledge itu bukan sesuatu yang kekuatan yang hanya untuk diri sendiri, tapi ini adalah kekuatan institusi. Nah, oleh karena itu berbagi itu harus dibudayakan, menjadi kebiasaan yang dirindukan gitu. Jadi saya kalau nggak berbagi itu rasanya belum puas. Saya kalau nggak berbagi rasanya ada yang kurang nih. Sama kan kalau seperti kita biasanya setiap hari atau setiap hari Jumat itu sedekah, berbagi makanan atau uang. Nah, dalam satu kesempatan kita nggak bisa berbagi uang atau makanan tadi. Karena berbagi ini sudah kita lakukan setiap minggu, rasanya ada yang kurang. Nah, kalau berbagi ini kita rutinkan menjadi sebuah kebiasaan, maka ini menjadi sesuatu yang dirindukan kalau nggak dilakukan. Nah, maka tadi di awal saya sampaikan bahwa kegiatan knowledge sharing ini perlu dilembagakan, dibuat formal, ada community of practice-nya, sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang dinanti-nanti. Oh, kita akan sharing nih, ada pengetahuan baru yang akan kita peroleh nih. Nah, itu dinantikan oleh setiap staff. Nah, kita juga harus mengembangkan budaya bahwa dengan berbagi justru bukan menjadi penghambat, justru menjadi sebuah alternatif yang dapat mengembangkan organisasi kita. Jadi jangan sampai ada pemikiran bahwa nanti kalau dibagi dia jadi tahu dong ilmunya. Saya menjadi nggak terkenal lagi, saya menjadi nggak diperhatikan lagi. Itu yang harus budaya seperti itu harus ditinggalkan.
Ya, kemudian ciptakan budaya iklim berbagi itu yang mendukung. Jadi ya memberikan misalnya gini, memberikan penghargaan-penghargaan kepada staf yang memberikan pengetahuannya dalam meningkatkan kinerja teman-temannya yang lain. Misalnya kita bisa memberikan ini, Bapak Ibu mungkin pernah lihat ya, kalau di toko-toko kita bisa lihat gini, ada dipajang apa ya, staf berprestasi minggu ini atau bulan ini. Pernah lihat nggak, Pak? Dipasang di toko yang mengatakan staf berprestasi minggu ini. Nah, itu bentuk-bentuk kita untuk menciptakan iklim yang menyenangkan, bahwa berbagi itu sebuah hal yang membanggakan. Kita perlu memberikan penghargaan-penghargaan seperti itu. Jadi penghargaan tidak harus melulu berbentuk, oh kalau Anda berbagi, nanti saya beri insentif. Enggak, sebenarnya. Tapi penghargaan berbentuk tepukan di pundak, atau dipasang ya di dalam ruangan staff of the month gitu ya, staff kita terupdate ya, terkreatif bulan ini, itu sangat bisa memberikan semangat bahwa saya jadi senang berbagi, ada penghargaan dari institusi, ada penghargaan dari teman-teman saya. Kemudian yang saya bahas tadi, yang terakhir saya bahas barusan ini, itu sangat terkait dengan trust. Kita untuk menciptakan budaya berbagi ini harus ada trust, harus ada kepercayaan di antara yang membagi dengan yang dibagi. Sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang banyak, kemudian kita membagi pengetahuan tersebut, kita harus yakin bahwa teman yang kita bagi ini akan menggunakan pengetahuan tersebut dengan benar. Kalau kita punya trust tersebut, berbagi itu terasa nikmat. Tapi kalau kita nggak yakin, wah jangan-jangan setelah saya kasih tahu yang teknik-tekniknya yang cepat, nanti dipergunakan untuk hal yang nggak benar. Itu akan menghambat kita untuk berbagi. Di sisi lain, trust juga nggak muncul kalau ketika pengetahuan itu dibagi, staf yang mendapat pengetahuan baru tadi justru mengabaikan staf awal yang memiliki pengetahuan atau keterampilan yang membagi tadi. Jadi kadang-kadang kita lupa dengan siapa yang kemarin memberikan pengetahuan ini. Kita selalu mengatakan ini ide saya misalnya. Nah, itu yang kadang-kadang membuat staf yang memiliki pengetahuan atau keahlian lebih tadi ragu untuk berbagi. Oleh karena itu, kita perlu menciptakan trust di antara yang membagi dengan yang dibagi pengetahuan, yakinkan bahwa setelah pengetahuan tersebut dibagi, saya sebagai orang yang mendapat pengetahuan baru tadi akan selalu mengatakan ini pengetahuan yang mengembangkan Prof. Nandang loh. Saya ini tahu dari Prof. Nandang yang pernah mencoba melakukan inovasi ini. Nah, itu sama ketika kita memberikan pernyataan bahwa informasi atau pengetahuan ini dari staf yang berpengalaman. Jadi bisa dipercaya. Kemudian kita juga perlu membangun komitmen. Artinya, nggak bisa Bapak Ibu sekali melakukan kegiatan knowledge sharing, atau sekali, 2 kali, 3 kali yang datang sedikit, yang mau berbagi sedikit, kemudian terus kita menyerah gitu ya. Udah dibatalkan saja, nggak usah dilanjutkan, nggak bisa. Kita harus tetap konsisten bahwa ini perlu dilakukan, perlu
karena untuk menyadarkan bahwa orang lain ya, teman kita, bahwa ini penting, ini berharga, apa yang dia bagi nanti itu bermanfaat untuk institusi, untuk organisasi, itu butuh waktu. Nggak bisa kita misalnya sekali, 2 kali melakukan kegiatan knowledge sharing, kemudian semuanya ingin berbagi, semuanya sangat bersedia berbagi. Itu masih perlu waktu untuk melakukan, menyadarkan setiap staf dengan sukarela melakukan hal tersebut. Nah, kemudian juga kita menyadari bahwa di antara staf itu pasti ada rasa saya kepengen yang lebih baik daripada rekan saya, itu pasti. Oleh karena itu, jadi bukan berarti tidak boleh ada persaingan ya antar staf. Itu perlu juga supaya ini saling berlomba-lomba untuk memberikan kinerja yang terbaiknya untuk organisasi, kalau ada persaingan yang sehat. Nah, tapi dalam hal sharing knowledge ini, kita harus mengabaikan persaingan yang dimaknai bahwa kita ini memiliki aset sebagai powernya tadi, knowledge sebagai powernya tadi. Karena kita sama-sama punya komitmen untuk mengembangkan organisasi. Baik, untuk mengakhiri materi saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan Bapak Ibu juga bahwa nggak pernah rugi Bapak Ibu berbagi itu sebenarnya. Hanya secara harfiah saja bahwa kelihatan ketika berbagi itu ada yang berkurang. Tapi ketika yang dibagi itu adalah pengetahuan, itu secara tanpa kita sadari sebenarnya adalah kita selalu untung. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang. Mungkin ada pertanyaan? Baik, terima kasih Bu Mutia. Sangat menarik sekali apa yang telah dipresentasikan, karena ini sesuatu yang baru mungkin ya, baru. Karena di arsip Universitas Airlangga sendiri, kita belum membangun knowledge sharing secara permanen. Sempat saya pernah melakukan inisiasi, tetapi yang menarik itu sebenarnya adalah culture. Jadi kalau culture semuanya itu tidak mendukung, saya bangun sistem sebagus apapun tidak akan bisa, termasuk knowledge sharing. Ini sudah saya coba. Seperti apa yang kita lakukan saat ini pun adalah bentuk dari knowledge sharing begitu. Nah, untuk konsistensi rutinitas ini menjadi sebuah permasalahan yang tersendiri. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini saya urut dari yang atas. Ya. Yang pertama dari Bu Imas, ya Bu Imas Ubi ini menanyakan bagaimana cara membudayakan knowledge sharing di sebuah organisasi. Ini Bu Mutia. Monggo dijawab satu-satu, Bu Mutia. Iya, terima kasih Ibu Imas. Tadi sedikit sudah saya singgung bagaimana supaya kita bisa membudayakan kegiatan knowledge sharing ini. Membudayakan itu adalah salah satu upaya untuk membangun kebiasaan berbagi. Tadi ada beberapa hal yang sudah sempat saya tulis di dalam PowerPoint ya Bu. Tapi yang penting juga pembiasaan berbagi itu harus ini Bu, ini ya, karena kalau membudayakan itu kan menjadikan sebuah kebiasaan yang tanpa terasa gitu ya. Kita melakukan itu, kita senang, kita rindu akan itu gitu. Jadi sebuah kebudayaan, jadi sebuah kebiasaan. Nah, kita selalu ini ya, di dalam benak kita itu selalu kita kembangkan pemahaman, termasuk kita kembangkan pemahaman di antara teman-teman juga bahwa dengan berbagi ini, dengan memudayakan berbagi pengetahuan, itu
tujuan organisasi, tujuan kita bersama lebih mudah dicapai. Jadi bukan sifatnya lagi saya maju, saya berprestasi sendirian. Tapi dalam knowledge management ini konteksnya adalah organisasi, institusi. Jadi kalau mau berkembang di level institusi, kita kan memang tidak bisa melakukannya sendirian. Kita harus melakukannya bersama-sama di antara para staf. Oleh karena itu, memang ada banyak contoh juga berbaginya supaya orang mau atau biasa berbagi ini seperti tadi, diawali dengan ada hadiah-hadiah kecil, ada penghargaan-penghargaan yang diberikan supaya orang ya memang sih awalnya jadi kayak misalnya ada pamrih gitu ya, kok kesannya ada pamrih, tapi penghargaan-penghargaan itu bukan dalam bentuk uang gitu ya, tapi ucapan terima kasih dari pimpinan, kemudian di post bahwa kita adalah orang yang sudah membagi pengetahuan di bulan ini, termasuk orang yang berkreasi, orang yang mau berinovasi, itu penghargaan-penghargaan yang bisa memacu orang untuk ketagihan gitu, Bu. Sebagai manusia, saya yakin kita naluriah gitu ya, kepengen senang kalau misalnya ada yang menghargai, ada yang kayak saya seperti ini ya Bapak Ibu. Adanya pertanyaan dari Bapak Ibu ini kan berarti menunjukkan bahwa oh, saya diperhatikan. Apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu menyimak gitu. Berarti ada yang memperhatikan, membuat saya semangat untuk menjelaskan, untuk berbagi yang hal lainnya. Nah, ini memang banyak contoh di dalam beberapa referensi itu mengatakan untuk mengawali nggak apa-apa kok. Kita memudayakan ini dengan memberikan penghargaan-penghargaan. Tidak melulu dalam bentuk uang ya, tapi penghargaan-penghargaan dalam bentuk kata-kata ya, atau misalnya bisa juga diberikan penghargaan dalam bentuk tanggung jawab yang lebih ya, sebagai koordinatornya diangkat karena paling pinter ini untuk mengolah arsip misalnya, paling mengerti nih, punya inovasi baru dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya jawab Pak Yunus. Oke, baik, kita lanjut Bu Mutia. Kayaknya antri banyak nih pertanyaannya nih. Ya, pertanyaan berikutnya dari Mas Agus Santoso. Ini Bu Mutia. Selamat malam. Saya kayak kenal ya. Selamat malam. Kenal ya? Iya ini. Mohon sharingnya bagaimana pendekatan knowledge management ini bisa diimplementasikan untuk mengontrol proses sharing knowledge yang sifat informasinya terbatas atau bahkan rahasia. Seperti halnya dalam ranah arsip, ada arsip yang aksesnya terbatas dan juga rahasia. Nah, ini Bu Mutia. Ya, ini Pak Agus. Beberapa contoh dalam referensi itu, misalnya begini, saya menganalogkannya pada penjual nasi goreng ya Pak. Kenapa kalau beli nasi goreng di pojokan jalan, misalnya ya Dharma Wangsa, itu enak luar biasa. Di sana yang jual nasi goreng ini ada yang ininya ya, yang penjualnya yang membuat nasi goreng ini ada yang membantunya gini ya. Nah, resep untuk membuat nasi goreng yang enak tadi versi penjual nasi goreng perapatan Dharma Wangsa misalnya ya, itu yang tahu adalah yang membuat nasi goreng. Ya kan? Nah, tapi itu juga bisa diintip, bisa dilirik-lirik, atau bahkan kadang-kadang kalau pas pembeli ramai, itu yang masak nasi goreng kadang-kadang nyuruh stafnya, yang bantuin tadi, coba dong kamu yang masak. Di sana pasti ada resep-resep
rahasia dari sang pembuat nasi goreng yang diketahui oleh yang membantunya tadi. Nah, sebenarnya untuk di level knowledge management ini ya, memang justru informasi-informasi yang penting yang dimiliki oleh masing-masing individu yang ahli itu harus disimpan di dalam institusi. Supaya apa? Ketika suatu saat staf tersebut pindah. Nah, misalnya ya, yang membantu masak nasi goreng tadi ini, oh, saya sudah tahu nih resepnya buat nasi goreng yang enak. Terus saya buat warung nasi goreng baru lagi. Tapi saya sendiri yang masak, katanya gitu. Karena saya sudah tahu resepnya. Itu berarti kan rahasia saya sebagai penjual nasi goreng tadi diambil oleh yang bantuin saya tadi kan. Nah, kalau di arsip, justru kita ini memang mau dengan knowledge management, justru kita mau informasi-informasi penting yang sifatnya ada di dalam individu masing-masing itu tersimpan di dalam organisasi. Tapi ini berbeda dengan pertanyaan Pak Agus bahwa yang Pak Agus maksud kan arsipnya yang penting. Kalau di dalam knowledge management, yang di-sharing itu pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing staff, individu di dalam organisasi tersebut yang mampu untuk dipergunakan sebagai cara, sebagai aset untuk meningkatkan kinerja para staff yang pada akhirnya meningkatkan ketercapaian tujuan organisasi. Jadi bukan pada isi arsipnya Pak Agus, tapi pada pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki dari masing-masing staff tadi yang mampu meningkatkan kinerja mereka. Jadi cara bekerja yang efektif seperti apa, cara mengolah efektif seperti apa, tapi bukan isi arsipnya. Karena yang harus di-share itu adalah pengetahuan yang dimiliki oleh individu terkait kinerja untuk membangun institusi organisasi menjadi lebih maju. Saya pikir demikian. Ya, oke. Itu Pak Agus ya jawaban dari Bu Mutia. Pak Agus kalau kurang jawabannya masih kurang, bisa WA kali ya. Iya kan. Mana nih Pak Agusnya Pak Yunus? Pak Agus. Nggak mau muncul ini. Iya, malam Bu Mutia. Malam Pak Agus. Waduh. Malam Pak Yunus, malam Prof. Nandang, malam semuanya. Mohon maaf ini tidak bisa mengaktifkan video karena sambil ngemong anak. Wah, ngomong anaknya. Apa? Iya Bu Mutia, terima kasih atas tadi jawabannya. Jadi saya mencoba untuk menganalogikan di dalam ranah arsip langsung ya. Jadi memang kalau di kearsipan itu kan ibaratnya ada informasi yang sifatnya itu adalah ada yang terbuka, aksesnya terbatas, ada juga yang rahasia. Seperti yang disampaikan pertanyaan berikutnya itu ada istilahnya di kami kearsipan ini ada sistem klasifikasi keamanan akses arsip dinamis ya Bu Mutia. Terus dari jawabannya Bu Mutia tadi, saya kok menjadi nangkepnya kalau knowledge itu kan urutan dari ini ya, data, informasi, knowledge sampai UAS kebijakan itu ya. Jadi kalau arsip ini ibaratnya kalau arsip dinamis ini masih pada posisi data, informasi, kemudian kalau yang knowledge atau kebijakan itu udah dalam ranah arsip statis ya. Sehingga ketika arsipnya statis itu bisa terbuka kepada siapapun, bisa di-share ke siapapun. Apakah seperti itu ataukah saya salah menganalogikan gitu ya Bu Mutia? Wah, ini Pak Agus, mohon maaf. Jadi dalam knowledge management ini atau knowledge sharing ini adalah pengetahuan individu misal ya. Misal saya mencontohkan mengolah arsipnya Pak, teknis mengolah arsipnya yang inovatif seperti apa? Bukan isi arsipnya, Pak. Bukan konten di dalam arsip yang rahasia tadi, yang di-share. Bukan, tapi pengalaman saya, keahlian saya, cara mengolah arsipnya.
Jadi bukan dalam konteks pengetahuan saya tentang isi arsipnya, bahwa kemudian arsip ini rahasia, terbatas, hanya beberapa orang saja yang boleh mengetahui isinya. Bukan itu yang di-share, Pak. Yang di-share adalah saya ingin badan arsip ini lebih maju. Saya ingin kinerja teman-teman di bidang arsip ini lebih maju. Misalnya di bagian pengolahan. Gimana caranya supaya sama-sama saya dan teman-teman di bagian ngolah arsip itu bisa mengarsip dengan mudah, dengan cepat. Apa yang kita perlukan? Nah, pengetahuan saya misalnya, saya pernah ikut seminar, ngolah arsip yang bagus sekarang dengan menggunakan teknologi A, misal. Saya share di bidang saya. Gini loh cara ngolah sekarang yang bagus, bla 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 dan seterusnya. Kemudian pengetahuan yang saya peroleh tadi berdasarkan misalnya saya habis ikut seminar ya. Teknik mengolah yang bagus itu begini, teknologi yang dipakai adalah ini, cara cepatnya seperti ini. Itu yang dibagi, Pak. Itu yang di-share supaya sama-sama kita di dalam tim pengolahan itu bisa bekerja cepat. Tapi saya tidak membagi isi informasi di dalam arsip, bukan. Demikian. Boleh Pak Yunus? Ye, Saya monggo Prof. Nandang. Bu, izin Bu Dr. Mutia, Iya, Pak. Pak Ade, ya. Ini menarik ini. Ya, jadi kalau dikaitkan dengan dimensi hukum ya. Nah, ini kan apa yang disampaikan Ibu Mutia barusan, cara begitu ya. Pengelolaan arsip begitu. Bahkan tadi bicara tentang inovasi. Nah, kalau dalam pandangan saya ini ada mengkaitnya dengan hak intellectual property. Jadi mengapa pamannya suatu landasan menjadi begitu kuat? Karena ditemukannya konstruksi cakar ayam. Wow, gitu. Mengapa pamannya tembok itu menjadi kuat? Nah, ini karena ada formula-formula. Tadi diilustrasikan juga oleh Bu Mutia tentang nasi goreng yang luar biasa enaknya gitu. Ada formula. Di Sumedang itu banyak itu tahu ya beda begitu, beda-beda. Nah, pasti ada formulanya. Nah, dalam dimensi hukum ini barangkali saya mengambil jalan tengah. Pertama, jalan tengahnya itu memang setuju sekali. Ada yang namanya knowledge sharing. Ya, di dalam knowledge management begitu. Karena sampainya pengetahuan itu ya tentu dari penemu-penemu begitu ya. Nah, namun tentu harus ada suatu penghargaan terhadap penemu-penemu ya dalam bidang tertentu. Karena itu hukum ini mengaturnya. Kalau berkaitan dengan teknologi itu yang disebut dengan paten kan Bu Mutia. Ya. Tapi kalau itu dalam bidang ilmu pengetahuan itu hak cipta. Nah, bahkan umpamanya untuk geografi tertentu hanya tumbuh di situ. Nah, ini dihargai juga oleh hukum dengan hak geografi gitu ya. Jadi hak intelektual dalam bidang geografi. Nah, artinya jalan tengahnya memang mungkin untuk amannya gitu ya. Karena penghargaan terhadap penemuan itu juga bahkan paten juga ada yang namanya paten biasa dan paten sederhana. Ada biasa, ada sederhana. Kalau sederhana itu di dalam risetnya tidak terlalu nyelimet begitu. Jadi biayanya rendah. Tetapi kalau yang melakukan riset biaya tinggi, nah itu disebut dengan riset hak paten biasa. Dan itu bila dilanggar gitu seorang pemegang paten itu lebih tinggi hukumannya begitu. Nah, jalan tengahnya ini seperti apa? Nampaknya harus juga diperhatikan kalau menemukan sesuatu, kalau menurut pandangan saya gitu ya. Secepatnya barangkali Bu, nah ini ya didaftarkan begitu kan. Nah, biar apa? Nah,
Jadi tidak ada, katakanlah kalau seperti begini kan, nanti kita juga memang tadi harus belajar ikhlas kata Ibu juga ya, kita makin ini begitu. Nah, namun apa? Lah ini sebenarnya gagasan saya kok kalau sama dia justru apa kalau kita tidak menjualnya dia jual, bahkan dia apa namanya dieksploitasi dan sebagainya. Nah, barangkali ini kita juga jangan terlalu istilahnya polos begitu juga ya, karena kutip begitu. Jadi mungkin akan lebih baik bila dikombin. Nah, apa yang tadi disebut oleh Ibu knowledge sharing ini dengan konsep hukum. Artinya ya sepanjang ini. Karena apa? Tadi pertanyaan Pak Agus, kemudian saya juga lihat di bawahnya ada Pak Sandi bertanya. Nah, itu adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan arsip-arsip rahasia begitu ya, hasil temuan-temuan rahasia begitu. Ya, yang kata Ibu, nah ini Ibu itu dari caranya. Nah, tapi kan itu tentu tidak bisa lepas dari produk begitu kan. Seperti tadi mie produknya itu enak itu gitu ya. Begitu. Jadi oleh karena itu barangkali ini sebagai gagasan saja dari saya. Kita juga kalau bisa, kalau mau melakukan sesuatu agar ada memang suatu penghargaan, begitu kan. Nah, dulu di dalam revolusi industri yang pertama tahun 1870 juga seperti itu. James Watt di dalam mesin uap, begitu kan. Kemudian ban berjalan, kemudian Alva Edison. Nah, bagi yang akan menggunakan itu akan mendapat royalti, begitu ya. Begitu. Nah, jadi itu sampai seperti itulah hukum itu memberikan perlindungan. Jadi kita memang tadi ya mendukung upaya ini agar tadi merata ya, dibudayakan, kemudian satu kebudayaan ya, komitmen. Nah, namun ada baiknya juga begitu. Agar ya seseorang menemukan itu kan jerih payahnya tinggi gitu ya. Nah, untuk abai juga. Nah, istilahnya abai ya. Abai juga terhadap hak intelektual propertinya. Ya. Bagaimana dengan pandangan Bapak ini, Bu Mutia? Terima kasih. Iya, terima kasih, Prof. Ini seperti yang saya sampaikan di bagian akhir PowerPoint tadi ya, Prof. Ada 3 hal tadi. Salah satunya kan ada trust. Ketika kita berbagi, itu memang harus ada trust, kepercayaan kita bahwa pertama tadi, yang pengetahuan yang kita bagi akan dipergunakan dengan benar. Yang kedua, kita yakin bahwa ketika kita membagi pengetahuan kita, terus dipergunakan oleh teman yang lain yang mempergunakan ini akan selalu menyebutkan bahwa ini tuh diperoleh dari siapa yang pertama kali mencetuskan ya, membagi itu. Jadi kalau Bapak tadi menggambarkannya dengan copyright dan lain sebagainya ya, makanya trust ini bisa kita peroleh, bisa menjadi pendukung di dalam kegiatan knowledge sharing kalau kita sebagai orang yang mendapatkan pengetahuan dari orang lain akan selalu mengutip ya kalau di dalam sebuah tulisan ya, atau selalu menyertakan nama orang lain yang menjadi penemu pertama tentang pengetahuan tersebut yang dia sudah bagi. Akan selalu mengatakan, seperti tadi saya sampaikan, saya tahu ini tuh dari Prof. Nandang yang mengatakan bahwa cara melakukan ini tuh seperti ini. Bagaimana kalau kita coba di institusi kita, atau kita kemudian dalam sharing itu ada staf lain yang mengatakan ini bisa juga ditambahkan dengan hal ini. Nah, kita mengcombine hasil yang disampaikan oleh misalnya Prof. Nandang tadi ditambah dengan yang disampaikan oleh teman yang lain, kita buat sebuah inovasi baru lagi. Itu juga mungkin terjadi. Atau kita mencoba apa yang disampaikan oleh Prof. Nandang saja, itu juga bisa terjadi. Tapi memunculkan trust itu adalah dengan salah satu caranya yang tadi disampaikan oleh Prof. Nandang, ketika kita menyampaikan bahwa ini saya dapat pertama kali dari sana, dari seminar ini saya dapat, dari Bapak ini saya peroleh.
Nah, kalau amannya memang kemudian kalau saya menganukan lagi kembali ke tukang nasi, bapak penjual nasi goreng tadi, ya memang resepnya tadi harusnya dipatenkan gitu ya. Resep nasi goreng Mang Mang A gitu ya, dipatenkan. Resepnya ini. Nah, memang Pak resep itulah knowledge. Sedangkan nasi, kecapnya, bumbu-bumbunya itu informasinya. Ya. Kemudian cara mengolah nasi goreng itu menjadi nikmat, apakah dimasukin bawang dulu, bawang putih dulu, atau masukin cabai dulu, atau nasi dulu, atau kecap dulu. Nah, itu knowledge-nya. Itu pengetahuannya. Bagaimana supaya nanti bisa meracik nasi goreng yang enak tadi. Atau perlu ditambah sayur apa yang membuat nasi goreng Pojokan dan Wangsa beda dengan nasi goreng di Bandung tadi. Tadi Prof. Endang juga mencontohkan ada banyak tahu Sumedang. Di Surabaya juga ada, Prof ya. Dekat sini tahu Sumedang. Tapi kita percaya bahwa itu yang ternikmat gitu, karena nggak ada yang lainnya di Surabaya. Itu yang bisa saya tambahkan. Oke, baik. Semakin malam semakin menarik, Bapak Ibu. Mari kita bayangkan bahwa knowledge sharing ini seperti apa ya? Big ask question sebenarnya. Big ask question yang dikumpulkan, didata begitu sehingga ada permasalahan-permasalahan baru yang sama kita bisa prelude begitu. Makanya tadi Bu Mutia menjelaskan bahwa yang dibagi ini bukan informasi arsipnya, bukan, tapi informasi knowledge dari arsiparis, informasi knowledge dari pengolah arsip begitu. Seperti halnya YouTube misalkan, kita cari di sana cara mengolah arsip. Nah, di sana kan langsung ketemu cara mengolah arsip. Nah, seperti itulah sebenarnya apa itu knowledge sharing, sehingga kita bisa berbagi keterampilan kita, skill kita, sehingga nanti kalau jika ada permasalahan yang berulang, semua tinggal merujuk ke cara yang sama yang sudah dipakai ya di institusi tersebut. Jadi kalau cara itu sudah berhasil, bisa diulang-ulang. Baik, kita lanjut pertanyaannya. Apakah dari Pak Sulaiman Unpad nih, apakah knowledge sharing itu sama atau identik dengan FGD? Atau FGD merupakan bagian dari knowledge sharing karena keduanya sama-sama mengkolaborasikan unsur eksplisit dengan tacit? FGD ya, Pak? Ya, FGD. Focus Group Discussion? Discussion, betul. Oh ya. Memang awalnya bahkan penamaannya pun kadang-kadang sebenarnya itu ada kegiatan, kita bisa menyebutnya ini sebenarnya kegiatan knowledge sharing, tapi sering juga disebut dengan forum diskusi. Ya, di beberapa perpustakaan itu juga menyebutnya dengan diskusi pagi atau coffee morning, istilah-istilah seperti itu. Jadi memang berawal dari sebuah diskusi, Pak. Jadi dalam forum yang diformalkan, tidak yang sifatnya insidental. Jadi yuk diskusi gitu, enggak. Jadi ada waktunya, misalnya 1 bulan 2 kali setiap hari apa, dan itu sudah disiapkan materi yang akan dibicarakan, yang akan didiskusikan, siapa yang akan menyampaikan, dan termasuk hasil diskusi nanti itu disimpan di mana. Nah, di dalam knowledge management ini ada idealnya disiapkan juga database untuk menyimpan hasil diskusi-diskusi tadi, sehingga siapa saja yang membutuhkan bisa mengaksesnya kembali. Atau siapa saja yang kebetulan tidak ikut kegiatan knowledge sharing hari itu, bisa mengaksesnya di database Badan Arsip. Jadi memang diawali dengan diskusi-diskusi, tapi di dalam knowledge management, diskusinya ini diformalkan, Pak. Makanya tadi saya sebutkan ada yang namanya community of practice-nya. Jadi ada yang berperan, pihak-pihak yang berperan sebagai ketua forum knowledge sharing-nya ini. Jadi tidak bersifat informal, lebih formal ya, lebih terlembagakan. Dan itu
lebih disiapkan, misalnya ya, ruangannya disiapkan, sistemnya disiapkan. Memang dirancang untuk sebuah kegiatan berbagi yang formal. Tapi memang betul Pak, selalu diawali dengan diskusi-diskusi kecil. Ya, terima kasih Bu. Mungkin sedikit tambahan Pak, Bu, supaya teman-teman kita yang baru itu tidak merasa bahwa itu barang aneh gitu, barangkali bisa diidentikan seperti FGD barangkali gitu Bu ya. Diidentikan dengan FGD. Ya. Ya, bentuknya diskusi Pak. Ada yang menyampaikan gagasannya, apa yang misalnya begini, diskusi, saya habis mengikuti seminar ini misalnya, atau sebuah seminar tentang kearsipan gitu ya. Kemudian keesokan harinya dalam forum knowledge sharing yang sudah selalu dilaksanakan secara rutin, saya akan membagi apa yang saya peroleh dari seminar yang saya ikutin tadi. Nah, apa yang saya bagi tadi kepada teman-teman dalam forum diskusi melalui diskusi ya, apa yang saya share tadi itu menjadi pengetahuan baru untuk teman-teman yang ada di institusi tersebut. Nah, memang bentuknya diskusi. Ya, cara mudah kita ngomong memang bentuknya diskusi Pak, FGD. Ya, terima kasih Bu penjelasannya. Sama-sama Pak Sulaiman. Bapak Ibu yang lain, ada yang masih ingin ditanyakan? Begitu karena Pak Yunus. Mangga Pak Ade. Ya, mau ini aja nih Bu, berbagi Bu ya. Iya Pak. Saya kan kebetulan di kependidikan Bu ya. Kalau di sekolah-sekolah, kebetulan saya juga ada beberapa sekolah yang binaan, itu ada yang namanya musyawarah guru bidang studi Bu ya. Apakah itu ekonomi, matematika. Nah, mereka secara rutin per sebulan sekali itu berkumpul, berdiskusi, baik itu terkait bahan ajar maupun yang lainnya Bu, yang terkait dengan bagaimana pembelajaran di kelas itu bisa menjadi lebih efektif dan efisien, seperti itu kurang lebih. Nah, apakah kegiatan ini sudah memenuhi nggak Bu sebuah kriteria bahwa itu sudah knowledge sharing secara, tadi kan Ibu katakan dilembagakan gitu Bu ya. Bisa nggak Bu seperti itu? Ini mungkin ada kaitannya dengan Pak Sulaiman tadi ya. Iya betul. Kadang-kadang juga memang ada FGD, walaupun FGD itu biasanya kalau ada barang baru Bu. Contoh misalnya ketika ada format baru tentang rencana pembelajaran misalnya. Atau bahkan ingin membuat sesuatu Bu, misalnya meng-FGD-kan kegiatan-kegiatan terkait pembelajaran. Nah, mohon pencerahannya Bu Mutia. Iya Pak. Terima kasih. Ya. Salah satu syarat bisa masuk dalam kategori knowledge management ini adalah adanya COP yang saya sebutkan tadi, community of practice-nya. Jadi individu-individu yang menjadi penggerak kegiatan ini. Jadi memang diformalkan itu dalam pengertian ada susunan kepengurusannya, Pak. Jadi siapa saja sih nanti yang akan menjadikan kegiatan knowledge sharing ini berjalan lancar? Oh, ada yang menjadi ketuanya. Jadi ada susunan kepanitiaannya. Ada disebutkan di beberapa referensi itu community of practice-nya. Jadi ada pelaksana-pelaksana yang memegang tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan knowledge sharing ini berjalan. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa setelah terjadi diskusi atau musyawarah, hasilnya tadi disimpan, Pak, di dalam database. Nah, apakah kemudian hasil musyawarah yang Bapak sampaikan tadi disimpan, yang nanti bisa diakses oleh semua anggota di dalam organisasi tersebut?
kapan saja, di mana saja. Jadi yang tidak berkesempatan hadir atau yang saya masih belum mudeng dijelaskan gitu ya. Terus saya mau cari yang tadi dibahas apa, saya bisa langsung mengaksesnya, mendapatkan kembali explicit knowledge-nya. Karena dituangkan apa yang tadi tesit-tesit yang di-share oleh Bapak Ibu guru dalam musyawarah itu dicatat, dimasukkan dalam database. Nah, menjadi eksplisit yang bisa diakses oleh guru-guru lain yang kebetulan tidak hadir atau belum sebegitu paham atau dibawa pulang untuk di-share ke sekolah. Nah, paling tidak memenuhi 2 syarat tadi, Pak. Tapi memang di kita knowledge sharing, knowledge management ini memang baru ya Pak. Jadi sering diidentikan dengan tadi kata Pak Sulaiman, oh itu sih sebenarnya diskusi. Iya betul memang. Oh itu sih sebenarnya kegiatan musyawarah gitu ya. Memang betul. Diawali dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Hanya saja ini lebih formal. Biasanya kalau di sekolah Bu, itu namanya kan musyawarah guru bidang studi ya. Atau kalau saya di kampus itu ada yang namanya forum diskusi ilmiah gitu Bu. Nah, pada dasarnya kalau lihat dari kegiatannya itu kan kayak di kampus saya yang namanya forum diskusi ilmiah itu pada dasarnya knowledge sharing Bu, pada dasarnya gitu. Tapi tadi Bu tidak melembaga. Nah ini yang masih jadi pertanyaan buat saya, apakah mutlak melembaga Bu? Atau misalnya kegiatan-kegiatan yang seperti di kampus saya itu ada forum diskusi ilmiah itu pada dasarnya tidak melembaga, tapi itu merupakan aktivitas dari masing-masing fakultas misalnya. Iya, yang menjadi kekhawatiran kan kemudian knowledge tesit baru tadi itu menguap begitu saja Pak. Oh iya. Tidak terjadi, tidak dikolek. Jadi ketika knowledge management adalah pengetahuan-pengetahuan yang kita kelola, kita manage. Jadi jangan sampai para ahli itu yang ada di dalam institusi kita, yang pengetahuannya, keahliannya itu sangat berharga, itu hilang gitu ya. Kita kehilangan pengetahuan itu. Padahal itu kan aset Pak. Makanya kita kelola, kita simpan di dalam organisasi kita, supaya suatu saat apabila staf tersebut yang ahli tadi keluar, seperti misalnya ada tawaran di tempat lain yang lebih menggiurkan, keluar atau pensiun. Nah, pengetahuan yang dimilikinya itu tetap tersimpan di dalam institusi dan itu terus bisa dipakai oleh staf-staf lain yang ada di dalam institusi untuk kebermanfaatan kemajuan institusi tersebut. Itu mungkin perbedaannya Pak. Tapi memang secara tidak sadar kita semua sudah melakukan knowledge sharing. Jadi kalau kami melakukan beberapa observasi ya, mahasiswa saya untuk mata kuliah knowledge management ini, itu misalnya ke perpustakaan, itu selalu mengatakan, oh kami udah melakukan itu kok, udah sering kok diskusi-diskusi. Tapi ketika ditanyakan lebih lanjut, COP-nya siapa, kapan dilakukan, terus tesit dan explicit knowledge ini disimpan di mana, bagaimana mengaksesnya, itu nggak ada. Jadi berhenti di level, ya kita ngobrol-ngobrol, kita berbagi, saya tahu ini, Bapak tahu itu, tapi terus menguap begitu ya, tidak dikelola oleh institusi. Sebenarnya kan intinya institusi ingin menjaga kekayaan pengetahuan yang dimiliki oleh stafnya, supaya nggak diambil orang lain. Tadi sangat terkait dengan yang dijelaskan oleh Prof. Nandang, bahwa ini pengetahuan yang dimiliki oleh staf saya, sudah dicatat di dalam database kami. Nah, jadi kalau mau mengatakan itu menjadi pengetahuan di bidang atau di institusi yang lainnya, kita bisa mengcompare dengan kapan kita melakukan pencatatan ini, kapan kita mendokumentasikan ini dalam database kita. Itu yang bisa menjadi kemudian kita mengatakan, oh ini
harusnya saya patenkan tadi ya Prof. Nandang bilang. Itu menjadi copyright. Ya, Ya. saya tambahkan sedikit lagi ya. Mohon izin Pak Yunus. Jadi memang sekarang kalau di Unpad ya, jadi seperti PPT kita ya untuk mengajar juga, itu sudah bisa kita daftarkan Bu, nanti ada hak cipta. Apalagi artikel begitu. Nah, agar apa? Tadi penghargaan ya terhadap, karena itu merupakan kekayaan intelektual begitu ya. Ya. Nah, jadi setelah itu memang nggak apa-apa, bebas silakan saja asal jangan ya tadi kalau ini kan kita juga ada tradisi ilmiah ya, bahwa tadi tentang sitasi, tentang pengutipan. Nah, ini sudah tertata itu. Tapi intinya apa yang Ibu sampaikan malam ini, nah ini memang kadang kita tidak sadar gitu ya, bahwa betapa pentingnya berbagi gitu ya, berbagi pengetahuan begitu ya. Nah, walaupun sebenarnya unsur hukumnya tadi alhamdulillah sudah ada yang membackup gitu ya dari sisi haki dan juga tradisi ilmiah di dalam hal penulisan, agar tidak nanti disebut plagiasi begitu Bu. Nah, gitu kan. Hanya barangkali ada tips Ibu ya, tips ya atau kiat. Kan tadi kita dapat umpamanya mendapatkan sesuatu knowledge ya, kita yang penerima nih. Nah, tapi kata Ibu kan kenapa tidak umpamanya untuk dimodifikasi atau ditingkatkan ya, istilahnya inovasi. Maka ada sering ya sekarang itu namanya ATM, amati, kemudian tiru, modifikasi gitu ya. Nah, agar tidak plagiasi langsung diambil, apalagi tidak secara kaidah ilmiah mengutipnya. Nah, barangkali ada kiat-kiat Ibu ya di dalam tentunya ini ditunggu tentang kearsipan gitu ya, tentang dalam dunia kearsipan. Kira-kira untuk meningkatkan daya kita ya berinovasi itu ada tidak Bu Mutia ya? Harus seperti apa gitu ya? Kita menerima satu knowledge sharing ya. Ada knowledge sharing, ya mau dapatkan gitu. Barangkali ada referensi tentang itu Bu, ya tentang inovasi. Iya, harus ini Pak, inovasi itu bisa kita kembangkan melalui pelatihan-pelatihan, seminar-seminar yang diikuti oleh masing-masing staf, kemudian di-share. Dari sana bisa jadi tidak berhenti pada pengetahuan yang diperoleh dari seminar. Tapi ketika di-share di dalam forum, ada juga staf yang mengatakan pengalaman saya menggunakan inovasi yang Anda sampaikan itu nggak berhasil. Misal, saya lebih berhasil dengan begini. Nah, itu di-combine, dimodifikasi. Oh, berarti kalau di tempat kita yang arsip, ini nggak berhasil. Berhasilnya dengan mengcombine yang saya peroleh dari seminar, yang Bapak yang ahli yang lain mengatakan harus begini, nah kita combine. Seperti itu. Nah, sebenarnya ada cara lain, misalnya begini Pak. Hari ini malam ini saya share dengan Bapak Ibu tentang knowledge management. Akan sangat bermanfaat kalau Bapak Ibu tuh ada rasa begini, Bu Mutia belum tentu benar. Terus Bapak Ibu cari, ya Bapak Ibu browsing tentang knowledge management, benar nggak sih seperti ini? Nah itu yang bisa menambah, memperluas tesit-tesit yang Bapak Ibu miliki. Hari ini saya berbagi tesit dan eksplisit dengan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bisa memodifikasi tesit yang malam ini Bapak Ibu dapatkan dari saya melalui cari gitu Pak, mengupgrade tentang pembahasan ini dari berbagai media ya, dari berbagai referensi. Kalaulah tidak bisa selalu mengikuti sebuah seminar, kita sekarang punya banyak media untuk mengupgrade kemampuan. Saya pikir demikian. Oke, baik.
Ini masih ada 2 lagi pertanyaan ini Bu Mutia. Ya, ini terus bermunculan nih ya. Nah, tapi nanti akan kita akhiri 9:30 ya. Begitu. Baik. Ini pertanyaan dari Pak Sandi ya. Apakah ada hubungan antara knowledge sharing management dengan total quality management? Kemudian dari Pak Ujang Unpad ini, biasanya dosen ada kalau kuliah ada BAP, berita acara perkuliahan. Apakah bisa dikategorikan itu sebagai manajemen knowledge gitu? Berita acara perkuliahan. Ya. Apakah itu sebagai manajemen knowledge gitu? Berita acara perkuliahan. Kalau di kita apa ya Pak Yunus ya? SAP kah? Bukan, BAP yang kita kalau habis ngajar. Daftar hadir. Kan, daftar hadir, terus ngisi apa yang sudah Absen. diajarkan. Deskripsi kan yang dicatat yang ya, per tatap mukanya itu loh. Kemudian itu BAP. Agak berbeda ya Pak ya. Ini masih explicit knowledge-nya ya. Kalau berita acara pengajaran itu hanya ingin menginformasikan bahwa saya tadi ngajar, isinya adalah tentang ini. Itu lebih kepada pengetahuan yang bersifat eksplisit saja ya, pencatatan yang sifatnya bisa dilihat kembali, oh tadi Pak Ujang ngajar apa. Berbeda Pak, bukan bagian dari knowledge management. Knowledge management itu lebih dari sekedar kita punya. Jadi gini, pengetahuan itu sebenarnya tidak pernah berhenti di satu titik. Dia akan terus bertambah, ya, semakin besar, semakin demikian. Karena apa? Terjadi diskusi gitu ya, terjadi tesit eksplisit, terus demikian. Jadi sebenarnya tidak pernah berhenti di satu titik. Hari ini itu menjadi pengalaman saya, menjadi tesit saya, kemudian saya eksplisitkan, hari esok tes eksplisit saya akan menjadi tesit orang lain. Begitu seterusnya. Yang sudah menjadi eksplisit di orang lain, kemudian orang lain tersebut mengikuti seminar, menambah pengetahuannya, menjadi tesit lagi. Terus demikian. Tesit eksplisit. Dan ini yang memungkinkan sebuah inovasi-inovasi ya, karena tesit dan eksplisit terus berkembang. Kalau sekedar berita acara perkuliahan, itu belum masuk dalam kategori knowledge management, Pak. Oke. Kemudian yang tadi Pak Bu Mutia, apakah ada hubungan antara knowledge management dengan knowledge management dengan total quality management? Pada akhirnya memang penerapan knowledge management ini mampu meningkatkan kualitas institusi, ya. Tapi agak berbeda. Ini lebih KM ini lebih dekat dengan ini Pak, apa tuh, manajemen information, apa, manajemen pribadi individu. Ada sebuah konsep tentang bagaimana individu itu mengelola informasi untuk dirinya sendiri. Nah, kalau itu di level pribadi, individu, sementara kalau KM itu levelnya institusi. Itu bedanya. Kalau dengan TKM berbeda, Pak. Tapi kalau mau dihubungkan ya, di sini kan pertanyaan apakah ada hubungan gitu ya. Ya sebenarnya ya bisa berhubungan karena pada akhirnya kan ini untuk meningkatkan kualitas institusi ya, bagaimana pengetahuan-pengetahuan yang dibagi tadi itu bermanfaat untuk meningkatkan kinerja staf, kemudian pada akhirnya meningkatkan institusi ya, tujuan institusi mudah tercapai. Kalau dihubungkan sih bisa, Pak, tapi tidak secara langsung berhubungan.
Oke, baik. Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir ya di bit.ly/papti sertifikat. Nanti setelah mengisi daftar hadir, maka sertifikat akan dikirimkan langsung ke emailnya Bapak Ibu. Jadi kita trust bahwa Bapak Ibu akan mengisi dengan betul namanya Bapak Ibu, kemudian emailnya, nanti akan sertifikat langsung otomatis terkirim ke alamat email Bapak Ibu. Oke. Baik, kita lanjut. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Baik, kalau tidak ada, ini sudah 9.17 ya. Jadi untuk sharing pengetahuan untuk pada malam hari ini, yaitu tentang knowledge management, ini suatu hal yang menarik. Dan kalau saya melihat, mungkin ya belum ada LKPT yang ada di Indonesia ini yang menerapkan tentang knowledge management. Padahal knowledge management ini sangat berharga untuk menyimpan pengetahuan individu, arsiparis, pengolah arsip, dan lain sebagainya menjadi pengetahuan institusi. Jadi bisa dimanfaatkan lebih banyak dan lebih bermanfaat. Ya, kalau beberapa institusi yang sudah modern seperti PLN itu memanfaatkan knowledge management, sehingga ketika ada trouble misalkan bagaimana cara mengatasi listrik mati, nah itu pegawai tersebut tidak perlu susah-susah, tinggal masuk ke KM, ketik cara mengatasi listrik mati. Nah, kalau kita mau menerapkan itu di arsip, sungguh sangat menarik begitu. Sehingga teman-teman arsiparis yang masih awal, yang belum pernah mengenal arsip, ketika kebingungan mengelola arsip, tinggal ketik aja apa masalahnya di KM, di knowledge management. Sehingga nanti akan ada troubleshooting yang muncul, bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana cara mengolahnya. Untuk minggu depan, Bapak Ibu, kita akan ketemu 2 minggu lagi, yaitu tanggal 28 dengan tema data science. Data science untuk arsip. Kita tahu nanti arsip ini kan banyak tersimpan data-data historis, nanti bagaimana memanfaatkan, menarik benang merahnya ke data science sehingga menjadi sesuatu yang otomatis dan menarik. Terima kasih untuk Bu Mutia atas sharing ilmunya. Untuk closing dari Prof Nandang, mangga Prof Nandang. Terima kasih Pak Yunus, juga kepada Ibu Dr. Fitri Mutia yang luar biasa malam ini. Saya juga sangat menginspirasi gitu ya apa yang Ibu sampaikan. Kadang tidak sadar gitu ya. Kita ini memang penyampai gitu ya Pak Ade. Gitu. Tapi kalau di dalam dunia persilatan kan begitu, Bu. Kalau muridnya, kalau kita punya 5, nah yang dikasih murid itu 4. Karena 1 ini ada yang disimpan ya Pak ya, ada yang disimpan ya Prof ya. Ya. Sebagai padahal apa? Power, kekuatan. Ya, padahal itu justru kekuatannya begitu. Ya betul. Setelah mendengar pencerahan Ibu itu tidak boleh berpikiran seperti itu lagi, harus semuanya begitu. Namun apa tadi saya jadi teringat gitu. Juga kepada Bapak Ibu yang lain, anggota PAPTI, ya, para pengurus semuanya. Nah, sekarang jangan lupa juga tentang perlindungan hukum, ya, agar tadi kita sudah melakukan riset. Nah, jadi nanti kalau ada perjanjian riset, bahkan kalau formula kita ya di-share itu, nah ini ada aturannya. Begitu kan, tentu saja nanti bermanfaat untuk institusi, bukan hanya untuk rumah, untuk nampaknya ini juga ya gitu. Jadi bukannya bukan untuk komersil ini, tapi suatu penghargaan ya terhadap penemuan atau invention begitu. Nah, jadi
perlu diingat juga gitu di dalam rangka kalau hal yang sudah biasa di dalam hal apalagi umpamanya ini antar kita begitu ya. Nah, bukan digunakan oleh orang yang untuk komersil. Tentu kita juga dalam bahasa Sunda naon Pak Ade istilahnya cedit gitu ya, tidak ya bro, hitungan gitu. Hitungan begitu ya. Merek GHC bro bahasa ya. Tidak. Ya, artinya sebanyak mungkin kita sharing ya, begitu. Dan hari ini juga ini kan kita mendapatkan pencerahan dari Bu Fitri ya 2 minggu yang sebelumnya Pak Yunus ya memberikan ilmunya begitu ya. Nah, kan kalau dihargain wah sudah berapa begitu ya. Nah, tapi itulah ya kita istilahnya dari Papti untuk Papti, Pak Ade ya sudah memberikan. Nah, ini sudah artinya kita sudah menjalankan sebenarnya ya Bu Mutia. Ya. Sedikit Rob, sedikit nih mendukung nih. Mohon. Mangga. Kan Ibu Mutia ini saya mengingatkan aja nih Bro. Kita akan berencana bahwa dari tes yang dijadikan sebuah karya jurnal ya Bro. Nah, barangkali ini salah satu bentuk ya Bu Mutia untuk hasil rekaman aktivitas kita nih, dua putaran webinar. Nah, mungkin ada juga mohon ke Ibu Mutia nih untuk bisa menyumbangkan tulisannya Bu. Ya. Terima kasih Pak Ade. Ini yang disebut oleh Raden Ajeng Kartini itu palen skripta per Bapak Manen. Artinya bekerja untuk abadian Bu Mutia gitu ya. Nah, jadi apa yang hari ini di-share tentang itu bahkan terdokumentasikan. Nah, kemudian akan abadi dibaca oleh betapa pentingnya tentang knowledge sharing ini begitu. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Yunus, Ibu Dr. Mutia, juga kepada Bapak Ibu anggota Papti ya yang telah setia mengikuti. Nah, ini Pak Sekjen juga sampai 2 sebenarnya beliau sedang ada acara juga ya. Nah, tetapi alhamdulillah sampai akhir bahkan bertanya ya aktif. Agus Santoso, kemudian Pak Edi, biasanya Pak Edi ini lagi tadi bertabang juga Pak Edi ya. Lagi webinar buka 3 layar Prof. Iya. Bukan 2 layar, 3 layar Pak Edi. 3 layar ya. Dari UI ada Pak Bayu ya, dari yang lain-lain. Salam saja untuk semuanya. Semoga kita ini Bu Ida. Wah, ini baru gabung Bu. Sudah terakhir, ini udah 9:30.